Cerita horor mencekam, Chimera, Misteri Pembunuhan Berantai, Rekayasa Genetik. Bagian 1, Rumah Tua di Puncak Bukit. Seseorang dengan jaket tebal memegang kemudi truk tersebut dengan sigap. Matanya awas melihat ke depan. Aku harus cepat sampai ke tempat tujuan. Walaupun dia sudah menghafal betul jalan desa itu, dia tidak mau menghindari resiko dengan menabrak pohon asam yang berjajar di tepi jalan. Sesekali dia memasang lampu kaput dengan cara yang jauh, urutan cahaya kuning untuk menembus halimun dan belukar di kiri kanannya. Jika salah belok sedikit saja, aku bisa menabrak pohon-pohon asam di samping kiri dan kanan ini. Di sebuah pertigaan, orang itu membanting setir ke kiri memasuki jalan sempit yang jauh lebih buruk kondisinya. Jalanannya semakin sempit dan lebih buruk dari jalan sebelumnya. Aku harus berhati, jangan sampai mobilku rusak. Dia memperlambat laju truknya. Badannya terguncang berat mengikuti tarian truk. Tangan kirinya dilepas dari setir, tangan kanannya diperkuat untuk memegang setir dan tangan kirinya meraih sebuah peti yang terletak di sisi kirinya. Aku hampir sampai, jalan rusak, truk ini bergoyang dan badanku mengikuti tariannya. Aku ambil peti di sampingku untuk kujaga jangan sampai rusak. Setelah itu mobil truk berbelok dan menanjak, memasuki sebuah pelataran di puncak. Pelataran itu dikelilingi pepohonan rindang sehingga hampir tidak tampak, kecuali dari pintu masuknya. Alhamdulillah tinggal sedikit, sampai juga ternyata tempat yang aku tuju jauh juga ya. Pada bagian belakang dan depan sebuah rumah semi permanen yang tampaknya sudah cukup tua. Di sisi sebelah kiri bagian depan terdapat bangunan yang tak kalah tuanya. Terdapat 3 truk tua dan traktor tua yang tertutup berbagai barang bekas di beberapa bagian. Dengan sedikit hentakan, truk itu berhenti tepat di depan pintu rumah tersebut. Orang itu meraih kotak besinya, lalu dengan sigap melompat turun. Akhirnya aku sampai juga, mobil aku taruh di depan sini. Peti yang kubawa akan kubawa ke dalam rumah ini. Dia bergegas menaiki tangga teras rumah tua di depannya. Garis aku jaketnya siap mengeluarkan anak kunci dan membuka pintu. Dia menyedap masuk lalu menutup kembali pintu dan memilikinya dari dalam. Waduh, aku harus segera masuk nih. Rumah ini sudah kosong begitu lama. Apakah rumah ini angker itu? Aku tutup dari dalam. Dari gelap, orang itu beberapa kali mencari sesuatu di balik pintu. Matanya awas menatap ke sebuah pintu di sebelah kanan. Lampu dimatikan. Kemudian dia melangkah di antara beberapa kerapu tua di kamar tamu menuju ke pintu itu. Di situ ada pintu, aku buka, lalu aku masuk. Aku cek apa yang terdapat di balik pintu ini. Siapa tahu ada barang yang penting atau berharga. Coba aku masuk dulu. Setelah melewati ambang pintu, dia menghadap mendekati sebuah piano kuno di dekat dinding. Ternyata di situ ada piano yang cukup indah dan keren dan cukup tua. Ya coba aku mainkan dulu piano itu, siapa tahu bisa menghasilkan nada-nada yang indah. Setelah itu dia duduk di depan dan membuka penutup touch piano. Jari telunjuknya menekan salah satu tot sebuah nada terdengar halus. Nada yang diinginkan jarinya digerakkan suatu nada ke kiri, lalu dengan serentak 3 jemari jemani karena ada yang berbeda. Coba aku mainkan piano ini, mainkan jari-jariku di atas piano ini. Badannya kurang bagus, aku coba nada yang lain, coba aku ketik dengan nada yang berbeda, apa yang akan dihasilkan? Tiba-tiba lantai kamar tempatnya berdiri bergerak turun, lampunya menyala dengan sendirinya. Ternyata lancar tersebut adalah sebuah elevator yang tersembunyi. Wah, aku tutup pianonya supaya aku bisa pergi ke dalam elevator ini. Ternyata dalam rumah ini memiliki alat-alat yang canggih. Beberapa detik kemudian elevator pun berhenti bergerak. Orang itu pun menutupi piano kembali. Dia berjalan ke pintu di belakangnya, keluar dari elevator, telunjuk kirinya menekan saklar untuk menyalakan lampu. Pada waktu yang sama elevator itu bergerak kembali ke atas dengan lampu yang padam. Wah, lantainya bergerak ke bawah layaknya elevator. Aku segera mengikuti lantai yang turun. Orang itu berada dalam ruangan yang terang benderang, cukup luas untuk ukuran sebuah ruang bawah tanah. Posisi di dalam ruangan itu dipenuhi dengan deretan lemari yang penuh dengan buku. Wow, cukup luas ruangan ini.
Banyak buku juga yang tertata rapi di rak-rak buku. Sebuah meja baca terletak di tengah ruangan. Tidak jauh dari meja itu, tergantung sebuah bingkai besar pada dinding dekat pintu. Wah, ternyata ada bingkai besar yang terpasang di dekat pintu itu. Kayaknya yang digambar ini seorang profesor yang bertugas bekerja di sini. Aku makin penasaran dengan apa yang terjadi di sini. Di kanvasnya terlukis seorang lelaki setengah baya dengan sedikit rambut putih. Di kedua pelipisnya lagi dalam lukisan tersebut sudah duduk belakang meja kerjanya. Dia tanpa gagah berseragam putih, sebuah mikroskop terletak di dekat kirinya. Ternyata gambar di atas terlukiskan seseorang, di samping kirinya ada sebuah stetoskop. Dan ternyata di bawah lukisan itu ada struktur-struktur juga ya. Coba aku amati dulu. Orang tadi mendekati lukisan tersebut. Matanya memandang ke arah jati kampas itu, hanya sekilas bibirnya tersenyum tipis. Dia memindahkan peti ke tangan kiri, tangan kanan di depannya dengan sentakan yang lebih kuat yang termasuk skop itu ke arah kanan. Di lukisan itu terdapat stetoskop, terdapat stetoskop di bawah lukisan itu. Coba kau ambil stetoskop, lalu kau putar ke arah kanan. Terdengar suara gerigi gesek halus. Dia berhenti sejenak, kemudian stetoskop itu diputar kembali ke arah semula, tetapi hanya setengah, dan kemudian dia berdiri tegak. Tiba-tiba dinding di depannya bergerak mundur kira-kira 1 meter. Coba aku putar ke kiri. Wah, dirimu mundur 1 meter ke dalam. Coba aku taruh di peti di atas meja itu. Sorotan cahaya lampu keluar dari dalam jalannya. Orang itu melangkah menuju dinding yang terbuka. Dia masukin cepet di sisi kiri. Sesaat kemudian dinding tadi kembali ke posisi semula. Wah, ada cahaya yang keluar dari celah-celah dinding itu. Aku harus masuk melalui sisi kiri dengan cepat. Jadi orang tersebut berada di sebuah ruangan yang besar yang penuh dengan peralatan laboratorium. Sekarang aku berada dalam ruangan yang memiliki alat-alat laboratorium yang super canggih. Matanya serius mengamati sekeliling. Dia bergerak menuju sebuah meja di dekat inkubator canggih yang terletak di sisi kanannya. Peti bawaannya diletakkan di atas meja. Coba aku taruh dulu peti ini di atas meja situ, dan ku coba amati dulu display inkubator yang ada di depan ini. Sejenak dia meregangkan kedua lengannya ke samping. Dia menghilang atas agak panjang, kemudian dia melepaskan kaos tangan lalu membunyikan jemari tangannya sambil menyertakan leher 2 kali. Dia mendekati inkubator, makanya menggawati display. Bibirnya kembali menipis, tersenyum. Kemudian dia mengintip ke dalam inkubator melalui sebuah kaca persegi. Cukup melelahkan. Aku kecapean, coba aku regangkan dulu kedua tanganku. Sekarang ku amati display yang ada di depan ini. Puluhan tahun reaksi yang terpasang pada tatakannya bergerak bolak-balik secara horizontal dengan lembut. Jemari orang itu menekan sebuah tombol pada panel inkubator. Tabung reaksi berhenti bergerak dari atas tabung tersebut. Inkubator ini terdapat tabung-tabung reaksi yang bergerak secara horizontal. Coba aku amati dulu dengan serius. Coba aku tekan tombol panel yang terdapat pada inkubator ini. Sebuah perangkat bergerak turun. Perangkat itu cepat menjepit tabung, kemudian bergerak naik lagi. Tepung-tepung itu pun tergantung perangkat pencipta pun itu lalu bergerak memutar dengan pelan. Orang itu mengamati dengan serius, matanya menatap tajam tak berkedip. Setelah itu dia menekan sebuah tombol. Dia tak perlu melihat ke arah panel tersebut. Rupanya dia telah menguasai betul inkubator kultur jaringan itu. Saat kemudian, tabung-tabung reaksi tadi kembali ke posisi dan bergerak semula. Wah, setelah aku menekan tombol panel yang ada pada inkubator ini, ternyata ada perangkat yang bergerak ke bawah untuk menjepit tabung reaksi itu dan mengangkatnya ke atas. Sambil tersenyum, orang itu lalu mengalihkan matanya kayak display inkubator. Jembar tangannya menari di atas tuts-tuts pada panel. Saya di detik kemudian, display culture menampilkan gambar-gambar bulatan berwarna yang sama jumlahnya dengan tabung reaksi di dalam inkubator. Gambar itu bergerak-gerak dengan bentuk yang berbeda, tapi dengan pola yang serupa. Coba kulihat lagi, display ini menemukan gambar-gambar bulatan berwarna yang jumlahnya sama dengan tabung reaksi di dalam inkubator. Setelah mengamati beberapa saat, orang itu terlihat sangat puas. Wajahnya tampak lebih berseri-seri. Dia lalu mengembalikan display ke menu utama. Dia menyetel pengaturan suhu di dalam inkubator. Sunyi ia naikkan beberapa digit di belakang koma. Setelah itu, sambil melangkah pergi, dia menjanjikan jarinya puas.
Aku sangat puas. Setelah mengamati display ini, coba aku kembalikan display ini ke menu utama dan ku naikkan suhu di ruangan ini. Dia bergegas keluar dari rumah tersebut dengan tergesa-gesa. Setelah menuruni tangga, dia langsung naik dan masuk ke dalam mobil truk yang terparkir di depan rumah. Wah, aku harus segera keluar dari rumah ini, karena rumah ini sudah lama terbengkalai dan kosong, jangan sampai ada yang melihatku. Dan aku harus segera masuk ke dalam mobil dan kujalankan mobil ini. Dia langsung membawa keluar mobil truk dari gerbang utama rumah perbukitan yang sudah tua dan kosong serta terbengkalai itu. Dia langsung membelokkan mobil truk ke arah kanan, ke arah yang berlawanan dengan arah dia datang. Aku harus berhati-hati, aku tidak akan ikut jalur yang pertama aku ikuti, aku akan membelokkan mobil truk ini ke arah yang berlawanan atau ke sebelah kanan. Truk itu keluar dari gerbang rumah di lereng bukit, lalu segera berbelok ke kiri mengambil rute yang berbeda dari sebelumnya. Kamsapti Hodisari Kalata.